Kalau belum menjawab, nanti boleh discuss ya. Teman-teman yang lain silakan kalau ada mau bertanya. Kalau yang UMKM memang lebih banyak kan ini sih butuhnya ya, video produk. Kalau begitu, Pak Sugi, mendingan kita Mm-mm. kalau mau bikin video pakai foto kita ya. Boleh, ya better sih gitu. Sekalian bangun personal branding. Kita Hmm. owner brandnya misalkan. Oke, thank you. Gitu. Nah, ini contoh nih udah jadi. Cepet banget ya. Nih, nah ceweknya udah mulai mirip sih. Kalau yang cowoknya tadi agak beda ya. Rambutnya aja sih, rambutnya mirip-mirip. Nah, ini yang pertama. Ya, ini rambutnya mirip-mirip. Yang ceweknya sih udah mulai mirip. Nah, ini coba video kedua ya. Nah, tuh ya kayak gitu. Nanti tinggal disambung-sambung lagi. Yang ceweknya sih oke, cowoknya masih agak ngaco. Kayak gitu ya. Intinya promnya tinggal minta ke ChatGPT aja teman-teman. Atau ke cloud boleh. Tapi kalau cloud, kredit saya sedikit, mending pakai ChatGPT. Aku kalau deep research baru pakai cloud. Ya. Nah, tadi demonya. Nah, aku balik lagi ke materi ini ya. Tinggal dikit sih materinya. Tadi udah live demo. Custom GPT bisa buat bikin prom. Oh iya ya, bisa dong. Bisa dong. Nah, jadi intinya gini ya teman-teman. Ini aku ngajak berpikir secara 4 dimensi ya. Jadi itu ada 4 orang. Yang pertama tuh skillnya biasa-biasa aja. Ya, dengan cara workflow lama. Ya, workflow lama tuh cara lama gitu. Ya, nyari apa-apa manual, ini sendiri, ya capek gitu. Terus kita punya skill bagus, kita jago apapun, tapi masih pakai cara lama atau workflow lama, ya hasilnya sama aja. Tetapi ada juga orang yang skillnya biasa-biasa aja, tapi dengan workflow baru atau dibantu AI, wah dia jadi lebih enak kerjanya. Apalagi kalau udah jago gitu ya, skillnya oke, plus dibantu sama AI. Wah, lebih melaju lagi gitu kinerjanya, produktivitasnya. Nah, jadi masalah kita tuh sebenarnya bukan di AI ya, teman-teman. Jadi AI nggak bakal ngegeser profesi atau nggak bakal ngegeser siapapun, tapi dia bakal ngegeser mereka yang nggak adaptasi. Tuh. Jadi masalah kita bukan di AI, tapi masalah di cara kerja atau workflow. Nah, dan AI tanpa workflow juga cuma bikin bingung. Nah, jadi musuhnya tuh AI-nya bukan AI itu bukan musuh kita, teman-teman, tapi workflow lama lah yang bikin kita capek. Gitu. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Kohari ya. Ya, Silakan teman-teman. Nah, ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tanpa terasa ya, ya, udah mau 2 jam ya. ya, sudah waktu habis ini. Sudah waktu Ya, habis tuh ya. silakan mungkin tinggal hanya berapa menit lagi aja nih. Ya, 2 penanya Memang deh. Silakan teman-teman, mau on mic atau mau chat boleh. Sugi, kan Ya, Kosugi ngajar mengenai arsitektur ya. mm-mm, betul. Nah, kebetulan kan produk saya kan berhubungan dengan arsitektur Mm-mm, mm-mm. sama interior design. Nah, Ya, itu apa namanya? Kalau misalnya kita mau mm-mm. bikin nih, misalnya dari land bank menjadi sebuah rumah gitu. Nah, itu pakai promnya sama videonya pakai apa tuh? Dari apa kok, sorry? Iya, misalnya dari land bank, dari tanah kosong, terus Oh, dibangun jadi rumah, terus ngisi oke, interiornya oke. gitu. Nah, Ya, itu ya, ya. promnya gimana tuh? Oh, itu mah kerjaan aku sehari-hari kok. Nih, aku contohin ya. eh aku kasih lihat contoh yang pernah aku bikin, teman-teman. Dari yang sederhana sampai yang kompleks. Aku share video aku ya. Di Flow ya, di Flow masukin video. Bentar, nih aku kasih lihat. Ini yang simple. Kok chatnya hilang? Bentar ya. Ini dia. Aku share. Mana tuh? Sebentar, teman-teman. Ini deh. Nah, ini animasi simple, jadi dari tanah kosong sampai nanti jadi sebuah rumah. Kelihatan nggak ya? Udah di ini? Udah. Oke.
Aku play ya. Ini yang versi simple. Ini gampang. Ini cuma modalnya VO3 yang kayak tadi ya. Sambung-sambung. Ini sekitar 4 video. 4 video aku sambung-sambung. Nah, kalau yang lebih kompleks lagi, lebih interaktif, nah kayak gini. Oh, ini nih ada satu lagi Indomaret. Kayak gini ya. Ini iklan promosi aku, kelas arsitek sama interior aku. Nah, aku modal cuma gambar gini doang. Dijadiin AI kayak gini, nah baru dibikin animasi. Sama satu lagi mungkin yang agak kompleks. Oh, ini deh. Ini aku dulu iseng-iseng nih teman-teman. Ini fully AI. Ya ini aku bikin versi Blackpink-Blackpinkan. Ini full AI. Ini cerita kalau member Blackpink jadi orang Indo ya. Ah, gitu. Itu waktu tahun lalu aku iseng-iseng bikin apa sih Blackpink-Blackpinkan. Waktu lagi hype artis-artis Korea dibikin AI-nya tuh. Nah, jadi sebenarnya buat produk, buat apa kita bisa banget bikin apapun konsepnya ya. Jadi dengan ada AI ini nih kita bisa nuangin ide-ide kita gitu. Rosuki bisa menanya, Gimana sih? selama ini bertahun-tahun yang dulu orang kan taunya bidang visual design, interior design, dan architecture ya. Mm-mm. Tetapi banyak sekali, seperti contoh murid saya 3 tahun lalu tuh lulusan Unpar, terus kemudian ada beberapa universitas Trisakti, apa Hmm. segala, itu nggak ada satupun yang kerja diterima di arsitek. Jadi mereka Hmm. tuh kerjanya kerjanya tuh bikin produk kayak gini, desain di Ah, Instagram atau iya, jadi iya, iya. marketing Shopee atau apa. Nah, Mm-mm. masalahnya sekarang tuh bidang-bidang itu masih dijual, dipromosikan di Taiwan Mm-mm. atau di Indonesia, Mm-mm. ya. Mm-mm. Sedangkan saya bilang hati-hati yang namanya di cafe visual design tuh ya udah nggak dihargai karena sudah banyak yang sekarang seperti aplikasi seperti ini toh. Iya, iya, betul. Nah, saya mau tanya, Mm-mm. selain tiga itu, saya juga itu ada namanya gaming design kan? Mm-mm. Mm-mm. Itu sehubungan dengan AI, terus yang bikin-bikin karakter-karakter sama storytelling sama budaya bukan? Ya. Nah, itu namanya namanya itu apa sih? Namanya gaming design atau apalah. Jadi saya Ah, perlu yang namanya beberapa fakultas maksudnya judul-judul kayak gaming design dengan apa Setuju. gitu, yang up to date tapi udah nggak mau jadul-jadul tiga itu supaya saya nasihatin murid, lu jangan ambil bidang itu lagi, nganggur. Iya, 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 iya. Nah, Minta kalau tolong. kayak Heeh. kalau kayak gitu bisa kita riset juga sih, Ci, lewat AI. Jadi maksudnya kayak pekerjaan, prediksi pekerjaan 5 tahun mendatang nih, kira-kira yang bakal hits apa sih gitu. Sekarang malah udah banyak kampus-kampus yang jurusan AI sih. Bahkan di Indonesia, UPH, Prasmul itu udah ada jurusan AI gitu. Ya. Dan Eh, AI-nya pun masih berkutat di sekitar yang apa jurusan-jurusan sebelumnya. Contoh jurusan teknik atau jurusan biologi misalkan. Nah, jadi dia mengembangkan AI untuk penelitian biologi kayak gitu. Sebenarnya masih masih ada turunannya. Cuma balik lagi sih apa namanya? Nah, mereka alasannya gini dulu.
Kalau memang passionnya mereka mau jadi ke sana, ya itu memang ya mau nggak mau lah mereka pilih lah ya. Tapi kalau misalkan masih bingung atau apa, perlu ditanyakan kembali alasan mereka pilih itu apa gitu. Sebenarnya desainer atau arsitek memang apa ya? Ya dalam dalam satu angkatan nggak menjamin 100% tuh bakal jalanin profesinya. Aku pun dulu profesi aku IT. Harusnya aku jadi programmer, tapi aku nggak jadi programmer. Karena aku dulu bingung. Nggak apa sih? Nggak terlalu nggak terlalu fokusin. Akhirnya malah aku ke dunia visual gitu. Nah, cuma ya pertanyaan si Yandi menarik sih. Kira-kira jurusan apa sih yang istilahnya udah old fashion lah ya, udah ketinggalan dan kurang menjanjikan gitu ya. Aku pribadi nggak tahu sih, tapi kalau ditanya AI mungkin akan lebih spesifik gitu. Karena aku Kalau aja game, nggak tahu jurusan-jurusan baru sekarang gitu. kayak misalnya gaming design kan nggak ada matinya ya, yang namanya Gaming kalau design nggak ada mati. gaming. Dunia entertain itu nggak ada matinya. Oke. Heeh. Kayak kemarin aku diwawancara sama anak UPH, aku juga baru tahu, oh ada ya jurusan AI sekarang di UPH. Ada, dia bilang. Jadi AI-nya lebih ke apa tuh? Lebih ke komunikasi visual katanya. Gitu. Kalau ya, kalau gaming design itu kita di sini itu ya termasuk yang storytelling ya, bikin Nah, buku tergantung bukan? gaming design juga banyak sih. Ada yang gaming design buat karakter desainnya. Aku punya teman yang dia bikinin karakter-karakternya. Jadi kalau kayak di Mobile Legend atau apa tuh, nah dia bikinin karakter kayak gitunya tuh, gitu. Ada lagi konsep ininya, yang bagian story konsepnya. Jadi dia ngebikinin, oh karakter A apa, karakter B jobnya apa, profesinya apa gitu. Terus diceritain, oh misalnya kerajaan A sama kerajaan B bertempur, misalkan kayak gitu. Dia turunannya banyak sih. Oh, jadi ada yang bagian teknik Mobile Legend, ada yang bagian story konsep Ya, iya eh, kayak gitu. Karena nggak bisa semuanya dihajar gitu. handle. Nggak bisa. Heeh. Jadi itu termasuk dalam gaming design ya. Kalau gaming design, mungkin itu turunan dari DKV sih. Oh, Karena di DKV juga diajarin bikin karakter, bikin konsep, bikin apa. Nah, turunannya dari DKV itu yang lagi hits mungkin namanya gaming design. Gitu. Tapi kirain major, beda. nah aku nggak tahu ya ini sih kalau menurut aku. Karena dulu juga apa, aku banyak temen tuh di DKV yang ujung-ujungnya mereka jadi karakter designer di perusahaan game kayak gitu. Oke, mungkin udah Ya, jam terima 9 kasih. kita ini ya. Ya, Ya, Udah iya. harus akhirin ini ya. Oke, seru baik. banget. Terima Seru. kasih. Kita kasih ini apa tepuk tangan dong. Mungkin tepuk tangan virtual ini Oke. untuk Pak Ya, Sugi ini ya. virtual. Saya nih kameranya nggak bisa dibuka ini. Saya nggak tahu kotak-katik dari study pun nggak bisa. Jadi nggak bisa Hmm. tahu gitu ya. Oke, kita terima kasih banyak materi hari ini. Saya rasa juga mungkin apa ya menggelitik bagi sebagian orang gitu ya. Begitu juga saya gitu. Apalagi saya sekarang sedang belajar juga jadi konten kreator gitu ya. Dan dengan adanya ini bisa tambah baik lagi gitu untuk ke depannya saya punya materi. Nah, mungkin teman-teman saya ingin mengundang nih ya. Kalau kalau kira-kira kasih tanggapan dulu dong kira-kira oke, materinya ini memberikan manfaat nggak? Kalau bermanfaat boleh kasih satu gitu biar saya tahu. Ya, kasih satu ya. Jadi yang merasakan manfaatnya boleh gitu ya, kasih respon gitu. Oke. Nah, kalau kira-kira mau dibelajar lebih dalam lagi gitu bersama Pak Sugi gitu. Siapa yang berminat? Boleh kasih satu, angka satu, angka satu. Oh ya, cukup banyak ya. Oke, nah teman-teman, Pak Sugi ini saya tahu nih belajarnya AI ini udah kemana-mana gitu kan. Habis uangnya nggak sedikit gitu. Sudah mungkin ratusan juta gitu belajarnya gitu ya. Nah, kita ini mau dikasih sari-sarinya nanti. Selama workshop dalam 2 hari rencana. Kita akan workshop gitu ya. Mungkin di bulan Mei tanggal pastinya nanti saya atur dengan Pak Sugi kembali. Tapi persiapkan diri Anda dan nanti kita buat grup dulu sementara yang berminat gitu ya. Yang berminat, bagi yang berminat saja untuk upgrade diri dan mau berkembang sambil mengembangkan perusahaannya sendiri, terutama Anda yang UKM nih.
Jadi Pak Sugi akan bantu untuk kita workshop dan praktek gitu ya. Secara online tapi ya, secara online ya. Kalau offline nanti tambah mahal lagi gitu ya. Online dan kegiatan ini juga kami buat untuk bisa juga membantu buat kita di yayasan gitu untuk rencana kita buat untuk acara sosial ya. Nah, hari ini teman-teman, kalau misalkan oke dibuat weekend ya. Oke, nanti kita atur ya, Bu Yeni ya. Ya, Nah, kalau bagi Anda yang berminat, mungkin Bu Sis Yuni, eh, hari ini saya membagi kesempatan begini. Workshop itu rencana sebetulnya dalam 2 hari itu satu satu sesi 250 selama 2 jam. Jadi kalau Anda kata 2 kali sekitar 500.000. Tapi bagi Anda yang berminat, hari ini saya diskonkan 250 untuk 2 workshop. Tapi syaratnya harus transfer minimal 50.000 paling telat besok sampai jam 12 malam gitu. Nah, nanti Anda dapat semua materi, sertifikat, dan juga rekaman. Semuanya Anda peroleh dan konsultasi di dalam chat begitu. Ya. Nah, bagi yang berminat mungkin Sis Yuni bisa berikan mungkin nanti nomor rekening yayasannya. Iya, oke. Besi silakan gitu. Atau nanti di grup ya, Sis Yuni ya. Jadi teman-teman ditunggu Nah, siap. tanggalnya dulu ya. Tanggalnya nanti saya diskusi dulu sama karena Pak Sugi ini sangat sibuk sekali nih, Vero. Jadi saya harus atur waktu sama beliau dulu ini. Kira-kira awal-awal Mei ya, begitu rencananya Pak Sugi ya. Iya kok, Nah, aku baru oke. agak kosong Ya. awal Mei. Nah, scoop Lagi ada materinya tanggalnya. mungkin sedikit kasih gambaran Pak Sugi biar mungkin lebih menarik buat mereka yang ini yang mau tanya Mm-mm. nih. Nah, kalau scope materi, ini kalau misalnya UMKM ya, nanti mungkin kalau teman-teman ada request, oh untuk profesional atau guru atau apa, boleh nanti info aja ke Kohari atau Ciuni. Nah, kalau untuk UMKM, biasanya sih paling untuk visual produk sama bikin video sinematik. Jadi kayak nanti diajarin juga video editingnya, sound effect-nya, back song-nya, kayak gimana gitu. Ya, Seenggaknya, ya ya. apa sih, naik level lah untuk ininya, untuk produk kita Ya, gitu. jadi produknya seperti tadi dibuat lebih bagus gitu kan. Pasti Anda dagangnya juga lebih tambah orang lebih tambah menarik minat ya. Karena biar gimana pun produk kalau kita visualnya bagus kan orang jadi seneng gitu ya. Gitu. Jadi silakan teman-teman. Jadi khusus bagi yang berminat, berapapun kita akan jalanin workshopnya gitu ya. Dan itu selama 2 hari Anda full dapat materi, praktek, dan teorinya juga, dan semua juga kita berikan gitu ya, materi, rekaman, dan lain sebagainya. Dan Anda bisa konsul juga. Oke, jadi itu bisa di-follow itu IG-nya Pak Sugi, Sugiliko. Oke, jadi teman-teman ditunggu sampai besok malam jam 12 terakhir ya. Kalau Anda kata Anda nggak transfer nanti berarti kalau misalkan 250 Anda sudah bayar 50, Anda tinggal bayar 200 saja. Kalau misalkan Anda besok sampai besok belum bayar, artinya harganya pasti lebih di atas itu. Ya, kita sudah kasih nah itu sudah Pak Sugi bilang tuh jujur murah banget. Memang saya tahu karena saya belajar AI kemarin aja udah di atas mau 1 jutaan gitu ya. Ini workshopnya udah langsung praktek belajar langsung dikasih key pointnya. Oke? Ya silakan teman-teman kalau gitu saya rasa cukup saya matikan dulu rekam.